Oke, sambil nunggu streaming. Sudah muncul ya Bu Irna ya? Ya, sudah Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan secara tatap maya pada kegiatan siang hari ini yang akan dibersamai oleh Bu Erna Listianingsih, di mana nanti beliau akan membawakan materi untuk membuat banner poster dari Instagram. Lebih jelasnya tentang beliau nanti biar perkenalan sendiri. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami perkenalkan tentang profil kami di onedumind.com pada kesempatan kali ini, yaitu komunitas yang kami tergabung di sini untuk senantiasa mengadakan kegiatan sharing dari sedikit pengalaman kami di bidang pendidikan, terutama pada pemanfaatan teknologi pendidikan atau yang menunjang proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit profil di onedumind.com. Bapak Ibu bisa mengunjungi kami di onedumind.com ya, onedumind.com seperti yang tertera di sini dan di pendaftaran yang biasa Bapak Ibu kunjungi di daftar onedumind.com. Nanti ada banyak informasi yang Bapak Ibu peroleh dari kami, termasuk tujuan kegiatan kami mengadakan kegiatan seperti ini. Kami juga terbuka kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami sebagai pemateri. Di sini ada tautan formulir untuk Bapak Ibu bergabung atau mendaftarkan diri sebagai pemateri. Beda cerita untuk siang hari ini Bu Irna, itu saya undang beliau untuk menjadi pemateri. Jadi bukan dari sesi pendaftaran, tapi kami terbuka untuk umum, siapapun yang ingin bergabung bersama kami sebagai pemateri, kami sangat terbuka. Hingga klik pada bagian daftar ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tautan formulir yang bisa Bapak Ibu isikan. Kemudian semua kegiatan yang telah kami adakan itu kami posting berikut administrasinya pada bagian blog ya. Ini ada home, ya, ini home atau berandanya, nanti kita masuk ke blog. Nah, di sini semua kegiatan yang telah terlaksana akan kami posting di dalamnya, termasuk materi dan administrasi yang lain. Bapak Ibu bisa membuka salah satu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan dari pengunduhan administrasinya. Di dalamnya sudah kami sediakan berbagai macam administrasi yang biasa dibutuhkan, seperti undangan, materi, daftar hadir, dan sertifikat. Ini tinggal diklik saja, nanti sudah diarahkan sesuai dengan kebutuhan yang bisa Bapak Ibu peroleh. Apabila nanti ada kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami secara langsung, baik di Telegram maupun di WhatsApp. Tiap kegiatan juga kami sertakan rekamannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada rekamannya yang bisa Bapak Ibu
saksikan kembali apabila tertinggal dalam mengikuti atau menyimak materi. Seperti pada kegiatan siang hari ini juga kami rekam, dan nanti rekamannya juga akan kami tambahkan di bagian blog ini untuk kegiatan yang berikutnya. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, untuk pelatihan video dengan Canva ini sedang kami proses administrasinya sampai ke sertifikat, insya Allah akan segera kami susulkan untuk mengunggah dari semua administrasi yang biasa Bapak Ibu berikan. Ya, sedikit informasi pembuka dari kami. Selanjutnya nanti akan dibersamai oleh Ibu Erna Listianingsih sebagai pemateri pada siang hari ini yang kurang lebih 1 sampai 2 jam bersama kita semua, tergantung dengan kualitas dari internet kita semua ya Bapak Ibu ya, karena internet ini menjadi kebutuhan yang pokok di setiap kegiatan online seperti ini. Halo Bu Erna, kita sapa dulu beliau. Ya. Sudah siap dengan paparan kali ini Bu Erna? Ya, bismillah ya Pak, insyaallah. Oke, terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Bagaimana sinyal di situ, sudah bagus, stabil? Suara saya bisa didengar Pak Wahyu dan Bapak Ibu semuanya? Sangat jelas ya Bapak Ibu. Suara Bu Erna sangat jelas. Nanti Bapak Ibu apabila ingin bergabung dan menggunakan backdrop-nya sudah kami sediakan di grup WA maupun Telegram. Termasuk nanti daftar hadir, tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami bagikan juga di grup WA maupun di Telegram untuk memudahkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Silakan Bu Erna untuk mengambil alih share screen. Iya, oke. Saya mau menyapa dulu ini Pak Wahyu sama Bapak Ibu yang sudah bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan untuk Pak Wahyu selaku founder On Edumind ya, yang telah memberikan saya waktu, kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman semuanya. Bolehkah saya tahu dari mana saja partisipan kali ini? Ada Ibu Elia Wahyu, ada Ibu Puji Handayani dari Ngaglik, Jogja ya Bu. Ada Bu Ari Yunairo, ada Bu Eva, Pak Eva ya, Pak Eva Sudianto, dan teman-teman semuanya. Saya cek Duma Sitorus dari Tapanuli, Bu Ari Yunairah dari Cirebon, Masya Allah, dari Garut, Sumatera Utara, Pemalang, ada juga dari Jambi, Sumatera Utara, Kebumen, Batam, ya, semangat sekali. Ada juga teman saya dari Klaten, Ibu Yupita tadi nomor 1 joinnya ya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Semangat Bapak Ibu ini luar biasa dan semoga energi positif semangat untuk belajar dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki ini akan terus mengalir dan menular ya kepada siapa? Kepada siswa-siswi kita generasi emas Indonesia. Insya Allah menjadi generasi yang solih-solihat dan bermanfaat ya untuk agama, untuk nusa dan bangsa, sehingga menjadi sosok generasi yang bermanfaat itu enggak cuma dari segi akademisnya saja ya Bapak Ibu, tapi juga dari iman dan takwanya juga. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya izin share screen. Ada yang dari Ibu Leniati dari Sulteng juga ini. Selamat bergabung Ibu Leni. Sebentar, sebentar ya. Oke.
Ya, izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Erna Listianingsih SPDI, saya memang bergelar SPDI dan alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah menjadi guru PAI, menjadi guru agama di SMK Negeri 1 Ganti Warno Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Jadi satu kabupaten dengan Ibu Yupita ya, yang siang ini juga turut bergabung belajar bersama. Ya, ini ya profil saya sedikit masih banyak kekurangan. Saya terus belajar dan banyak belajar dari Master Wahyu Saryadi ya. Terima kasih Pak Wahyu atas bimbingannya, banyak sekali hal-hal yang saya sering mengganggu waktu beliau ya Bapak Ibu, sering nanya ini itu. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Wahyu. Ini adalah master saya, master trainer saya. Nah, semoga kita semuanya ketularan sama Pak Wahyu ya Bapak Ibu, ketularan yang baik-baik saja. Ya mungkin ini nanti bisa di-skip ya, untuk CV-nya bisa kita baca lagi dari apa? Dari link ya. Bisa nanti saya share di kolom chat ya. Nanti bisa Bapak Ibu persani. Itu adalah kurikulum vitae saya, nanti bisa disimak. Nah, untuk memulai ya, saya izin untuk menggunakan ini ya. Ya. Apakah sudah tampil di share screen saya Pak Wahyu? Sudah Ibu, sudah jelas. Bisa dijawab ya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, ya kita mulai saya pengen tahu suasana hati Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi survei ini ya. Apa yang membuatmu senang hari ini? Ini dengan cara mengetikkan www.menti.com, kemudian memasukkan kode 71668307. Ya, silahkan saya tunggu. Bisa menggunakan perangkat yang Bapak Ibu gunakan, bisa HP juga, laptop juga bisa ya. Masuk ke www.menti.com. Kemudian kodenya silahkan dimasukkan 71668307. Atau bisa melalui link saja. Link juga bisa. Linknya ini ya, link. Saya share di kolom chat ya. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Adakah kesulitan untuk mengisi surveinya? Kesulitankah? Linknya yang dibagikan link Canva, bukan link Menti ya? Sebentar. Tadi Canva itu CV. Iya. Coba akses ke www.menti.com dan masukkan kode 71668307. Nah, ini saya bahagia hari ini karena saya sehat, keluarga saya sehat, dan banyak to-do list yang dapat saya selesaikan dengan baik. Nih baru satu ya. Silakan yang lainnya. Yang lainnya.
Kumpul bersama keluarga. Hari ini saya senang karena pagi-pagi sudah beres masak untuk suami dan anak-anak. Masya Allah. Senang sekali ya, Bu. Ini sepertinya sedang libur ini. Kalau Malah diganggu masak Bu itu Erna ya. sepertinya gimana? Malah diganggu Bu Erna diajak webinar. Iya, Padahal lagi saya masak. suka mengganggu ini. Saya paling suka sekali mengganggu Pak Wahyu. Tapi mengganggunya demi kebaikan ya. Coba saya share di kolom chat ya. Kolom chat. Oke. Linknya ya. Oke, terima kasih Bu Agustina Safriani. Nah, barusan nih masuk nih. Hari santai sambil belajar. Saya senang karena dapat berkumpul dengan ponakan-ponakan. Bu Puji Handayani baru saja pulang langsung ikut Zoom. Masya Allah, Alhamdulillah bisa bergabung. Bahagia bisa bergabung. Ya, ini karena pesertanya saya lihat hampir 1000 ya Pak Wahyu. Dan Zoom-nya cuma 100. Ini nanti kita akan lebih interaktif ketika melalui Zoom ya. Tapi tidak usah khawatir, nanti insya Allah tetap bisa dicek di kolom chat Zoom YouTube-nya ya Pak Wahyu kalau ada pertanyaan yang teman-teman kita yang di YouTube. Ya, selamat siang juga Bapak Ibu yang streaming melalui streaming YouTube ya. Saya ingin menyapa. Oke, izin ngecas. Ya, ada yang sehat, dapat belajar bersama untuk anak-anak didik yang luar biasa. Ya, oke, next ya. Next ya. Satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi izin melakukan survei tentang kondisi hati, suasana hati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa yang membuatmu tidak senang hari ini? Apa yang membuatmu tidak senang hari ini? Kalau saya sendiri hari ini yang membuat tidak senang, tadi sebelum Vicon ini Bapak Ibu, tadi jam 9 kan saya ada Vicon juga dengan teman-teman yang lain. Itu suara Zoom saya tidak masuk, jadi saya sedikit kecewa karena ilmunya, kita kan belajar bareng ya, informasi itu tidak bisa tersampaikan dengan baik karena ada trouble, dan alhamdulillah senangnya nah siang ini Vicon lagi, Vicon yang kedua ini lancar ya, alhamdulillah Pak Wahyu, suara saya lancar ya sampai detik ini ya. Lancar dan sangat jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Itu hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan dari saya yang saya alami hari ini ya. Nih saya bacakan ya, kita baca bersama-sama. Kerjaan rumah belum beres. Nah, ada yang kehujanan pulang kerja, ada yang ngantuk. Oh, ada yang ngantuk ini Pak Wahyu. Ada yang panas, ada yang Saya tidur. juga ngantuk ini. Ya, silakan. Pak Wahyu kan ditutup tuh kameranya. Jadi bisa tidur. Mengurangi traffic ini. Terlalu padat nanti jaringan streamingnya internet kasihan yang di teman YouTube. Iya Pak. Oke. Jadi Pak Wahyu menutup kameranya supaya mengurangi traffic ya, penggunaan Zoom-nya ya Bapak Ibu agar tidak terganggu. Kemudian suasana mendung, malas keluar. Hari ini tidak ada hal yang tidak menyenangkan. Wow, amazing. Alhamdulillah. Ya, kita pengennya seperti itu ya Bapak Ibu ketika menjalani hidup, menjalani hari, satu hari itu pengennya kita itu hal-hal yang menyenangkan semuanya dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Pernah enggak Bapak Ibu itu menanyakan kondisi hati siswa-siswa sebelum menyampaikan materi pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di kelas? Nah, kita enggak tahu ya kondisi anak-anak itu apakah mulai dari bangun tidur sampai dengan masuk di kelas, duduk
bersama berhadapan dengan Bapak Ibu guru siap atau tidak siap ya dalam menerima pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan itu mereka dalam kondisi yang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu kita harus mengetahui kondisi anak didik kita ya. Kondisi suasana hati anak didik kita. Nah, untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui, dengan mengetahui itu kita bisa memberikan motivasi kepada siswa agar siap menghadapi hidupnya dulu sebelum mereka siap menerima materi yang akan kita sampaikan. Kita bayangkan ya, kita langsung masuk kelas, kita langsung masuk ke materi tanpa mengkondisikan suasana hati siswa kita. Nah, kita tidak tahu ada hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh siswa kita, Bapak Ibu. Dan hal yang tidak menyenangkan itu banyak sekali ya, mulai dari problem ekonomi orang tua mereka, kemudian suasana hati mereka entah ada masalah apa selain dengan keluarga, misalkan dengan pacarnya. Nah, karena saya kebetulan SMK ya ngajarnya, jadi remaja seperti itu. Masalah pribadi mereka itu kompleks dan mungkin bagi kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, itu sebenarnya kadang masalahnya tidak begitu berat bagi kita. Tapi bagi mereka, bagi siswa, itu masalahnya mereka mengalaminya begitu berat. Nah, bagaimana materi kita yang akan kita sampaikan itu bisa masuk dengan bagus, diterima siswa dengan baik ketika kondisi hati mereka sendiri kurang baik dan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa dalam menghadapi hidupnya terlebih dahulu sebelum mereka itu bisa menerima materi pelajaran yang akan kita sampaikan di kelas seperti itu. Ini penting ya Bapak Ibu. Saya izin share screen untuk slide sebentar. Kita akan menjadi seorang konten kreator ya kali ini untuk pembelajaran kita, workshop kita kali ini. Ya. 1 minute poster. Kemarin ada yang langsung bertanya ke saya, Pak Wahyu, salah satu peserta kita. 1 minute poster itu apa ya Mbak Erna? Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ada di antara kita yang memang masih asing ya, masih asing dengan kata atau kalimat ini 1 minute poster. Jadi 1 minute poster itu adalah 1 menit ya, video motivasi ya. Video motivasi durasinya maksimal 1 menit Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu yang kita gunakan untuk praktek membuatnya nanti adalah Instagram. Meskipun ada sosial media seperti Facebook itu kemarin saya cek-cek, saya lihat juga ada juga fiturnya seperti Reel di Instagram. Nah, kali ini kita fokusnya ke Instagram ya. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi siswa agar mampu menerima pelajaran kita, mampu menerima kehadiran kita di kelas dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau siswa itu dekat dengan kita, di hati Bapak Ibu, insya Allah nanti materi apapun yang akan Bapak Ibu sampaikan itu akan mudah diterima oleh siswa. Nah, bagaimana caranya? Ya, otomatis kita menjadi seorang guru itu harus bisa memahami lah ya, menyelami satu persatu dari siswa kita, meskipun itu memang sulit ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ngajarnya berapa kelas? Pak Wahyu berapa kelas Pak Wahyu ngajarnya? Kalau saya 7 kelas Bu. 7 kelas. Kalau saya 11 kelas, 33 jam Pak Wahyu. Nah, otomatis kita memang akan memang berat ya untuk mengenali satu persatu, tapi kita berupaya ke sana.
Nah, tujuan pembuatan konten video ini ya, konten ini yang pertama, kalau diri saya ya, saya membuat konten ini sebagai pengingat diri sendiri atau self reminder Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk mengingatkan orang lain. Nah, orang lain ini bisa siswa ya, keluarga. Intinya dia followers kita kalau kita pakainya Instagram. Nah, kemudian yang ketiga, bisa kita gunakan video itu, kita download, nanti kita share di kelas kita, di kelas Maya kita, di grup WA kita dengan siswa. Sebagai apa? Sebagai motivasi yang kita gunakan untuk memulai pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran. Nah, manfaatnya apa? Konten 1 minute poster ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kecil ya ini. Nah, yang pertama sebagai amal baik kita. Konten ini kita harus membuat konten yang mendidik ya Bapak Ibu, sehingga nanti insya Allah menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau amal baik itu ya kita lakukan, kita share lah, kita berbagi satu kata, dua kata, satu kalimat saja tentang kebaikan. Nah, insya Allah nanti mendapatkan pahala. Yang kedua, orangnya, konten kreatornya akan didoakan malaikat. Dan yang keempat, semut dan ikan itu turut mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajak kebaikan. Nah, disinilah pentingnya. Jadi tidak fokus pada orang lain ya, tapi kita fokuskan untuk kebaikan yang berlipat ganda seperti itu. Allah menyebutnya seperti itu ya. Nah, ini ada hadis riwayat Abu Umamah. Mohon maaf yang beragama selain Islam ya. Ini saya menyampaikan dari hadis yang saya dapatkan, saya baca ya. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut-semut di sarangnya, dan ikan di lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita Bapak Ibu. Jadi, sudah kalau kebaikan itu dalam Islam ya, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Sudah dilipat digandakan. Bahkan Allah itu membalas dengan yang tak terhingga, tidak bisa dihitung. Seperti itu. Tapi adilnya maha besar kasih sayang Allah kepada hambanya ketika hamba itu berbuat dosa, itu Allah membalasnya tidak dilipat gandakan Bapak Ibu. Ya. Allah membalasnya satu kali atau setimpal ya, setimpal dengan perbuatan dosa yang dilakukan hambanya itu. Dan ketika dosa-dosa manusia itu sudah meluas ya, seluas langit, bumi dan di antara keduanya, ketika hamba Allah itu bertaubat kepada Allah, Allah enggak peduli seberapa besar dosanya, Allah akan mengampuni. Nah, seperti itu kita tidak boleh merasa sombong ketika dosaku masih kecil loh. Nah, seperti itu. Kadang Allah lebih menerima taubatnya seorang yang memiliki dosa yang lebih besar karena taubatnya sungguh taubatan yang nasuh. Nah, untuk manfaat konten 1 minute poster ini, dengan video durasi 1 menit ya, maksimal 1 menit, siswa dapat termotivasi untuk lebih semangat belajar. Nah, yang pertama saya sampaikan di awal tadi adalah siswa itu bagaimana supaya lebih siap dan semangat menghadapi kenyataan hidupnya ya sebelum menerima materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru, dan menyiapkan mental siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, di sini ya untuk mengkondusifkan siswa sebelum belajar. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, konten 1 minute poster itu durasinya pendek ya, maksimal 1 menit.
Bisa 15 detik, bisa 20 detik, bisa 10 detik. Jadi berapapun bisa, asalkan dia di bawah 1 menit. Karena apa? Karena di reel ya, menu di reel yaitu menu salah satu menu di Instagram itu ada reel, dia bisa memposting sebuah video itu dengan durasi maksimal 1 menit. Nah, kemudian selain itu dia berisi atau motivasi. Kemudian bisa berupa tulisan atau lisan. Dan bisa ditambahkan musik background. Dan ini kalau tidak ada musiknya, biasanya ini adalah lisan ya, lisan atau narasi asli. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Langkah pembuatan konten. Nah, bagaimana cara membuat konten 1 minute poster ini Bapak Ibu? Yang pertama tentunya kita menentukan dulu ya posisi video yang akan kita buat. Apakah potret berdiri atau landscape. Nah, kita zaman sekarang HP Bapak Ibu kan bagus-bagus, canggih-canggih itu ya. Kita bisa memanfaatkan HP Android kita ya. Tentukan dulu mau bikin video yang potret atau landscape. Tapi untuk di reel Bapak Ibu, kita sarankan menggunakan posisi yang potret ya. Untuk yang di landscape itu seperti ini ya. Landscape itu seperti ini. Terus kalau potret itu di reel seperti ini. Nah, untuk di beranda juga bisa. Untuk di Instagram Bapak Ibu bisa mempostingnya di beranda. Namun untuk di beranda itu nanti ukurannya 4 sisi sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti kepotong. Atau bisa landscape ya, landscape juga bisa seperti itu. Tapi kalau potret postingnya di beranda itu nanti akan terpotong. Nah, kalau di reel nanti bisa full penayangannya ya. Oh, sebentar, ada yang terlewat ya, ada yang belum disampaikan. Kemudian asetnya. Asetnya disiapkan dulu yaitu gambar, video, dan musik background-nya. Seperti itu. Gambar diberi narasi, kemudian diberi musik itu sudah jadi video ya Bapak Ibu. Kemudian nanti videonya jangan khawatir untuk praktek, nanti akan kami siapkan ya banyak footage. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengan footage yang kami sediakan, nanti Bapak Ibu akan kami beri cara untuk mendapatkan secara gratis ya. Itu ada linknya. Kemudian setelah disiapkan asetnya, itu kita bisa memberikan animasi, kemudian berikan efek, kemudian berikan teks. Nah, setelah itu kita bisa memposting ke sosial media. Setelah diposting ke reel Instagram Bapak Ibu, ini kemudian bisa kita download secara online ya. Itu tanpa aplikasi tambahan. Nanti bagaimana caranya kita akan praktekkan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ada 2 jenis 1 minute poster ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata hati dan yang kedua adalah dari hati. Untuk siang ini kita akan mempelajari kata hati. Nah, besok pagi ya Pak, jam 10 ya untuk hari Minggu ya. Itu kita akan mempraktekkan membuat video 1 minute poster yang dari hati. Apa itu kata hati dan dari hati? Ya, ini pakai hati, main hati ya ini Pak Wahyu. Kata hati itu adalah konten video yang berupa tulisan yang berisi nasihat. Ya, jadi kita siapkan kutipan, ya, quotes, kata-kata bijak. Kalau kesulitan, tenang ya Bapak Ibu, sudah ada Mbah Google yang sangat pintar dan siap melayani kita 24 jam non-stop. Nah, tinggal browsing aja kata-kata bijak seperti itu. Di Google nanti muncul banyak, tinggal kita pakai yang kita kehendaki. Nah, untuk yang dari hati, Bapak Ibu, yaitu konten video yang berupa nasihat secara lisan. Nah, ini sulit ya memahaminya ya, mungkin bahasa saya mungkin sulit dipahami. Nah, supaya kita bisa membedakan antara
kata hati dengan dari hati, kita lihat contohnya video seperti ini ya. Nah, ini ya, ini contoh kata hati Bapak Ibu. Ini muncul nggak suaranya ya Pak Wahyu? Tidak, Bu. Muncul ya? Nggak ada suaranya ya? Tidak ada. Nggak ada suaranya ya? Oke. Nanti bisa dilihat saja ya melalui link ya. Link ini saya bagi linknya. Saya share di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa memutar video yang ada di slide ini ya. Ini contoh kata hati. Jadi dia hanya video. Jadi video 15 detik. Pokoknya di bawah 1 menit Bapak Ibu. Kita tambahi apa? Kita tambahkan teks. Ya. Semua merasa mustahil sampai kita berhasil. Self optimis. Nah, cuman dikasih teks, kemudian ditambah musik background. Ada lagi. Nanti musiknya, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan musik yang sedang viral di reel, itu ibaratnya Bapak Ibu ya, kita itu sudah berada di ibarat ombak ya, ombak itu naik ya, kita sudah berada di atasnya, di atas ombak itu. Nah, tinggal diisi saja dengan konten yang positif. Nah, ini ada lagi, tahu kan kalau doa itu ibarat senjata seorang mukmin, Rasulullah said tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Kalau manusia itu memiliki fitrah ya, diberikan karunia oleh Allah berupa nafsu ya Bapak Ibu. Nah, nafsu manusia itu ada yang nafsu negatif, ada nafsu yang positif. Nah, ketika manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsu negatifnya, dia bisa terjerembab ya ke dalam lubang yang penuh dosa seperti itu. Dan di saat seperti itu, manusia tidak bisa berintrospeksi, tidak bisa mencari kesalahan atau dosanya, tidak bisa bermuhasabah, sehingga membutuhkan orang lain untuk memberikan nasihat atau peringatan. Nah, disinilah kita harus mengambil peran sebagai seorang yang mengingatkan siswa kita yang sedang bahasanya galau, seperti itu ya Bapak Ibu, sedang down, seperti itu, sedang patah-patahnya, seperti itu. Nah, kita ambil peran sebagai seorang guru, sebagai orang tua kedua ketika di sekolah, orang tua siswa kedua ketika berada di sekolah. Dengan cara kita memang main hati dengan siswa, tidak hanya fokus pada materi saja. Kalau ini dari hati. Jadi kalau dari hati itu Bapak Ibu, kita menayangkan, membuat sebuah konten itu ada suara yang berisi nasihat. Itu saja bedanya. Kalau dari hati itu adalah suara atau narasi. Nah, kalau kata hati itu adalah kalimat ya. Namanya juga kata hati berarti kata-kata yang disusun ya dari hati. Kalau ini dari hati itu adalah narasi. Nah, ini sangat mudah membuat konten seperti ini ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Nah, caranya Bapak Ibu buka saja YouTube ya. YouTube terus cari misalnya motivator yang Bapak Ibu sukai atau yang ingin Bapak Ibu sampaikan pada siswa itu temanya tentang apa. Bisa saya praktekkan ya. Ini cuman cuman merekam menggunakan HP. Jadi HP-nya di-on-kan videonya ketika Bapak Ibu memainkan ya, menyetel nasihat dengan menggunakan laptop bisa. Kalau di sini ini adalah tablet ya Bapak Ibu. Nah, gini, coba saya praktekkan ya. Saya praktekkan, kita buka YouTube seperti ini. Ini masih YouTube-nya masih terlihat Pak Wahyu? Share screen saya YouTube bukan? Terlihat, Bu. Oke. Iya, YouTube. YouTube ya. Motivasi. Tinggal masuk ke YouTube motivasi. Bisa ini ya. Nah, misalkan saya ambil
salah satu dari Mary Riana ya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai yang Bapak Ibu sukai, yang diinginkan. Ini karena saya apa? Bisa feedback ya? Bisa. Feedback ya. Nah, ini saya play, ini biar nggak ada suaranya ya Bapak Ibu, karena feedback. Nah, ini langsung saja dibuka kameranya. Langsung ketika Mary Riana ini memberikan motivasi, ini di-full-kan screen-nya Bapak Ibu. Full kan ini screen-nya. Nah, ini kita rekam. Ya, kita rekam. Kita rekam. Nah, kita rekam. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Nah, ini sudah akan menjadi konten ya. Cara membuat konten yang paling mudah adalah seperti itu. Dengan cara langsung kita membuka YouTube, cari nasihat dari siapa atau motivasi dari siapa channel YouTube-nya, kemudian tinggal kita rekam dengan menggunakan kamera handphone kita, seperti itu. Nah, ini dari hati ya, untuk yang dari hati besok kita praktekkan untuk hari Minggu. Sama seperti ini juga. Jadi seperti apa ya namanya, cukup jelas ya Bapak Ibu perbedaan dari hati dengan kata hati. Kalau kata hati itu dia kata-kata tambahin musik, video dikasih teks ya, kata-kata bijak ditambahin musik. Kalau dari hati itu adalah narasi atau nasihat. Seperti itu. Jangan menunggu sempurna untuk berkarya. Siap ya Bapak Ibu? Oke, saya stop share untuk yang di laptop ini ya. Kita langsung saja praktek ya. Kita praktekkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak, Bapak Ibu, sebelum kita praktek? Semua sudah mempunyai akun Instagram ya? Silahkan kalau mau bertanya boleh raise hand atau di kolom chat. Di chat belum ada Bu, ini saya bantu carikan. Ya. Mungkin. Lanjut ya? Iya, bisa dilanjut dulu Bu. Kita enjoy saja ya, kita pelan-pelan untuk prakteknya. Nanti kalau sekiranya di tengah jalan ada yang pengen ditanyakan, itu boleh raise hand ya nanti ya. Boleh raise hand atau di kolom chat, silahkan. Kita buka Instagram ya Bapak Ibu. Instagram kita siapkan. Nah, pastikan kontennya sudah ada di HP kita ya. Nah, di sini ya. Di sini ada reel. Nah, di bawah, di tengah ya, bawah, kelihatan ya Bapak Ibu. Itu ada reel, itu adalah menu reel. Nah, kalau kita klik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman reel ya. Nah, di sini ini adalah konten-konten yang ada di beranda reel ya, bukan di beranda Instagram, tapi ini adalah beranda reel ya. Jadi bedanya apa Bapak Ibu ketika kita memposting di reels dengan di beranda kita ya, beranda kita di sini ya. Bedanya ketika kita memposting di beranda Bapak Ibu, beranda itu yang mana? Beranda itu yang ini. Nah,
Yang kotak-kotak itu ya, ada kotak-kotak kecil itu. Itu adalah tampilan beranda. Nah, Bapak Ibu bisa memposting video maupun gambar ya, yang akan kita share itu di mana? Di beranda. Nah, ini yang bisa melihat siapa saja Bapak Ibu. Yang bisa melihat itu followers kita, ya, followers kita saja. Nah, kalau misalkan seseorang itu belum memfollow kita, ya, belum mengikuti kita, ingin melihat beranda kita, itu bisa disetting nanti ya. Apakah tergantung akun Bapak Ibu, apakah akunnya di privat atau di publik seperti itu. Sama seperti Facebook ya. Nah, kalau akun Bapak Ibu ini di publik, otomatis orang lain yang memiliki akun Instagram yang belum follow Bapak Ibu tetap bisa kalau di publik ya. Tapi kalau di privat itu harus follow dulu. Nah, kalau di reel ini Bapak Ibu, kita ganti ya di reel. Nah, di reel kita tinggal ini aja. Di reel ya kita pindah. Kalau tadi di postingan, ini di reel ya. Nah, di reel ini siapapun baik followers maupun bukan itu bisa langsung ya, langsung bisa melihat postingan reel kita Bapak Ibu. Nah, followers saya coba dilihat, followers saya pengikut ya, followers itu pengikut baru 599. Nah, sedangkan di viewersnya orang yang melihat, nah menonton reel saya ini lebih dari follower saya, jumlah follower saya. Follower saya 599. Nah, di sini ada yang 2000, ada yang 3000 ya. Ada yang paling banyak 3000. Nah, bukan masalah 1, 2, 1000, 2000, 3000-nya viewersnya ya Bapak Ibu. Tapi di sana ketika semakin banyak viewers yang melihat postingan kita, apalagi itu 1-minute poster, kita sudah berbagi dengan sekian banyak orang tentang hal kebaikan. Kita tidak tahu kondisi viewers kita itu sedang baik, sedang senang, atau sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Jadi niatkan yang pertama pada khususnya ketika membuat konten 1-minute poster, ini khususkan untuk diri kita sendiri pribadi ya Bapak Ibu. Nah, suatu saat kita juga akan down dan kita bisa menghibur diri agar kuat menghadapi ujian yang kita hadapi, ya itu dengan melihat postingan kita ya, kenangan kita di postingan reels Instagram kita ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuatnya bagaimana? Nah, kita ke menu tanda plus di atasnya. Kanan atas ada plus ya di sana. Nah, plus ini kita klik Bapak Ibu, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita pilihnya yang real. Nah, seperti ini. Sama seperti postingan ya, cerita. Di bawahnya reel ini ada cerita. Cerita itu seperti story WA. Nah, yang bisa melihat adalah followers kita saja. Ini ya reel. Reel kita klik ya Bapak Ibu. Kita masuk ke reel. Nah, ini hampir sama seperti TikTok ya. Ini ada efeknya seperti ini. Sebentar. Kita bisa langsung ke sini ya Bapak Ibu. Saya hapus dulu. Ke bawah ya. Pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah ini kita klik. Nah, untuk memasukkan konten kita.
Ya. Ketika kita klik untuk menambahkan konten video ya, yang akan kita upload, itu disiapkan dulu kontennya ya. Nah, ini kontennya sudah ada beberapa ya di HP saya. Nah, ada yang 10 menit durasinya, ada yang 29, ada yang 1 menit. Nah, ini semuanya sudah saya siapkan footage-nya ya. Saya pilih ini ya, salah satu. Kita klik salah satu, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, kalau sudah dipilih salah satu videonya, apa yang harus dilakukan? Kita klik tambah di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas, kita klik tambah. Bentar, tunggu dulu. Kita klik tambah. Nah, ini tergantung pada durasi video yang akan kita upload ya Bapak Ibu. Kalau 1 menit itu berarti sudah mentok, sudah maksimal. Jadi memang memprosesnya akan lebih lama dibandingkan durasi video yang kurang dari 1 menit, seperti itu. Kalau ingin memotong videonya, video kontennya yang tersedia di footage itu kan 1 menit. Misalkan Bapak Ibu ingin memotong ya. Nah, caranya tinggal digeser saja. Nah, kanan atau kiri. Yang dipotong di bagian belakang atau depan videonya. Tapi kalau mau dipotongnya yang di tengah, itu nanti tinggal menguploadnya 2 kali ya Bapak Ibu caranya. Oke, ini memang agak lama untuk menguploadnya. Nah, kita sambil menunggu nanti kita pilih musik ya. Bentar, tunggu dulu. Nah, yang 10 detik aja. Nah, ini bisa dipotong ya Bapak Ibu. Coba saya tunjukkan cara memotong ya. Misalkan saya ingin memangkas yang di belakang, bagian belakang. Ini tinggal digeser. Menjadi 5 detik. Seperti ini. Nanti kalau pengen memotong di tengah, berarti kita ambil depan dan belakang Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diambil misalkan 2 detik, 3 detik. Ini ditambah, klik tambah. Klik tambah di pojok kanan atas. Ya. Klik tambah. Nah. Seperti ini. Cuplikan ini bisa kita klik untuk mengetahui videonya yang sudah kita pilih ya Bapak Ibu. Ya, ini cuplikannya. Bentar ya, ditunggu dulu. Karena ini online ya, jadinya seperti ini. Saya kok menjadi kucing ya ini. Ini cuplikan, kita klik cuplikan. Oke, sudah 2 video tadi ya. Nah, yang pertama sawah tadi. Ini kan ada suaranya. Bagaimana cara menurunkan volume videonya? Nah, nanti akan kita ganti dengan musik ya, background musik. Nah, ini volume video asli kita turunkan, kita nolkan Bapak Ibu. Nah, ini musiknya ya. Musiknya kita tambah. Ya. Kita klik. Nah, kita akan masuk ke menu musik ya.
Nah, musiknya di sini banyak sekali. Nah, misalkan kita bisa mengecek. Nah, dengan cara mengeklik ini ya. Yang diklik adalah tanda play. Oke. Tanda play di samping kanan judul musik. Itu kalau kita klik Bapak Ibu akan berputar. Kalau ingin menggunakan, kita tinggal mengeklik saja. Klik. Nah, misalkan ini. Ya. Atau nah, monster judulnya. Langsung diklik aja. Oke. Nah, untuk menggeser, untuk menentukan musiknya Bapak Ibu, kita bisa menggeser ini ya. Nih. Yang di bawah ini kita bisa menggeser. Pilih bagian yang Anda inginkan untuk video. Nah, karena ini videonya panjang ya, ini jadi bisa kita potong. Nah, dipilih bagian yang mana, seperti itu. Karena ini durasi musiknya lebih pendek dibandingkan durasi video ya, Bapak. Nah, misalkan saya pakai ini. Ini untuk masuk ke kontrol audio ini ya. Ini. Oke, ini mau masuk ke teks. Untuk mengontrol musik, Bapak Ibu pilihnya yang ini ya. Yang tanda musik ya. Tanda musik itu. Ini kita klik, nanti akan munculnya seperti ini. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan teks. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, di sebelah pojok kanan atas, saya mau pakai. Nah, oke. Pojok kanan atas ada huruf A besar dan A kecil, itu untuk menambahkan teks. Ya. Untuk yang sampingnya, ini untuk memberikan apa ya, coretan. Nah, kalau yang ini stiker ya, stiker. Kalau yang samping kirinya stiker itu adalah efek ya. Nah, ini ada suara, ada menu atau gambar mikrofon ya Bapak Ibu. Ini mikrofon ini ketika kita ingin memberikan narasi dari suara asli kita. Nah, itu juga bisa. Nah, ini untuk mendownload ya. Itu menu download. Jadi kita masukkan teks ya. Hari ini harus lebih baik dari hari ini. Misalnya seperti ini yang mudah saja, Bapak Ibu. Kita centang pojok kanan seperti ini. Nah, untuk memberikan efek tinggal digeser saja, diusap saja layarnya ke kiri atau ke kanan. Ya, ini saya usap ya Bapak Ibu, ke kanan atau ke kiri. Nah, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, ini adalah efek ya. Ini efek. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, nah kita usahakan teksnya itu ada di area ini. Bentar. Usahakan teksnya itu berada di area ini. Di area ini. Yang saya beri kotak ini. Jadi nanti teks itu agar bisa terlihat dengan jelas. Nanti kalau terlalu bawah di sini nanti akan menutupi
foto profil kita. Nah ini, ketika saya tekan, saya tahan ini ya, ini ada bayangan foto profil Instagram saya. Nah biasanya muncul di situ. Nah ini bisa kita tambahkan caption nanti ya. Kita klik centang di pojok kanan bawah, ya. Kita klik, kita akan posting ya, siap untuk posting. Oke, ini ada yang kurang. Di sini teks kita muncul ya Bapak Ibu, di sini di pojok kiri bawah. Nah, kalau kita klik, nah nanti akan muncul pengaturan durasi teks itu dimunculkan di saat detik keberapa. Itu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini saya beri di pertengahan ya sampai akhir. Seperti ini. Kalau misalkan kita tambahkan lagi ya. Begini ya, misalkan. Saya tambahkan satu teks lagi. Nah, nanti akan muncul 2 di sini ya. 1, 2. Oke. Nah, durasinya dari 2 teks itu bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, untuk yang semangat ini kan ada background putihnya di bawah tulisan semangat. Nah, ini saya geser. Oke, saya geser ya. Semangatnya di sini. Kemudian saya klik lagi yang depan. Nah, ini saya dari depan. Oke, jadi nanti tampilannya seperti apa? Kita simak ya. Nah, kita klik berikutnya. Nah, barulah di sini Bapak Ibu ketika kita akan memposting, nah kita berikan caption. Bersyukur dengan warna setiap hari kita, tetap semangat. Nah, misalkan seperti ini. Tambahi emoticon. Di sini ada emoticon. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ya, perhatikan. Oke. Di sini ada pilihan. Nah, ketika reel kita akan bagikan, di sini apakah kita akan membagikan juga ke beranda kita, otomatis followers kita bisa melihat juga. Ataukah tidak. Nah, ini bisa kita setting ya. Nah, biasanya saya bedakan ya antara reels dengan beranda. Seperti itu. Silahkan sesuai dengan keinginan saja. Oke. Untuk menandai tag itu bisa kita klik tandai orang. Nah, kemudian klik bagian videonya. Bagian videonya ini ya. Ini kita klik. Nah, nanti kita diarahkan untuk mencari nama penggunanya. Nah, misalkan Pak Wahyu ya. Pak Wahyu mana? Pak Wahyu apa sih? Nah ini saya mau menandai Pak Wahyu. Tinggal diketuk aja. Namanya Misalkan apa? saya ingin menandai. Hah? Namanya apa? Mungkin Apa, itu ya. apa Pak? Ya betul itu namanya. Iya, banyak Wahyu soalnya di sana. Ada Bu Yupita. Saya ingin menandai Bu Yupita. Ya. Yuk kita saling followers yuk. Gitu ya seterusnya pokoknya ditandai dengan cara mengetuk bagian videonya nanti muncul. Nah, cari penggunanya namanya harus tahu ya siapa. Ya, misalkan. Nah, Bu Titi. Malu saya mau menandai Bu Titi. Udah ini aja. Ini langsung centang pojok kanan atas, centang biru. Nah, ditandai. Misalkan mau menambahi lokasi juga bisa. Oke, langsung saja bagikan. Klik bagikan. Nah, kita tunggu proses upload-nya di sini, di bawah ya. Nah, ini di bawah nanti ada proses berjalan upload-nya.
Tuh. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah. Nah, mesti saya like. Kita mencari like-nya Allah ya, Bapak Ibu. Oke, kita siap untuk share ya, untuk share. Untuk membaginya itu bisa berupa link Bapak Ibu ya. Nah, diklik apa sih untuk nah, ini pojok kanan bawah ini ada titik 3 ya Bapak Ibu. Titik 3 ini kita klik. Oke. Kemudian kita pilih salin tautan. Oke, di sini. Nah, untuk edit itu nggak bisa ngedit video Bapak Ibu. Yang sudah diposting itu nggak bisa diedit videonya. Tapi edit di sini fungsinya adalah untuk mengedit captionnya aja. Itu masih bisa. Nah, ini ada salin tautan untuk membagikan berupa link ya Bapak Ibu. Nah, ada juga simpan ke roll kamera. Ini bisa kadang ada yang bisa di-download dengan musiknya. Namun ada juga yang tidak bisa di-download dengan musik. Jadi cuman videonya saja yang terdownload. Nah, nanti ada triknya ya, ada caranya bagaimana cara kita mendownload plus sama musiknya juga. Kita membutuhkan tautan ya, salin tautan kita klik. Oke. Kemudian kita masuknya ke ini ya. Ketikkan saja di Google ya. Insta save Insta downloader. Seperti ini. Nah, ini ya website ya. Ini tidak perlu memasang atau menginstal aplikasi video downloader di Instagram. Yang ini ya Bapak Ibu. Oh, mau ambil ini saya. Ya. Yang ini ya. Ini online. Kita download video apapun yang penting ada linknya. Linknya tinggal memasukkan nanti akan terdownload. Kita klik ya. Insta downloader. Banyak sebenarnya. Kayak SS YouTube itu juga bisa. Di sini di scroll ya. Di scroll sampai ketemu ini ya. Ketemu apa sih? Nih. Enter foto, video, IGTV Reel, URL. Nah, disinilah tempat link yang sudah kita kopikan tadi, kita paste. Nah, kita pastenya di sini. Tekan agak lama, tempel. Kemudian kita klik download now. Kita klik download now. Nah, ini tunggu prosesnya sampai selesai. Terus ini download lagi kalau belum proses ya. Nah, di sini sudah ada notifikasinya untuk proses download ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah berhasil 100%, nanti akan masuk ke memori HP kita Bapak Ibu. Dan kita siap membagikan ke kelas maya kita ya, atau ke grup-grup WA siswa kita ketika akan memulai pembelajaran. 1 minute poster dulu ya anak-anak, seperti itu biasanya. Nanti anak-anak juga akan senang dan enjoy. Seperti itu. Ini sudah sampai pada download ya Bapak Ibu. Oke, saya stop share, saya kembali lagi ke tambahan sedikit ya Bapak Ibu. Untuk kontennya ya, kita kembali ke laptop. Di sini ya. Nanti linknya sudah disiapkan Pak Wahyu ya Pak.
Nah, nih, maswai.com. Ya, Bapak Ibu bisa mengetik maswai.com. Ini ya. Nah, kelihatan nggak sih, Pak? Belum. Mungkin Belum. diketik dulu di chat nanti biar serta yang lain enggak. Maswai.com. Maswai.com. Iya. Di kolom chat ya. Ya, silahkan Bu Umi Winandarianti tidak punya IG baru download. Oke. Maswai.com. Maswai.com. www ya. Nanti pakai www maswai.com. Nih Bapak Ibu bisa ke Maswai untuk mencari kontennya ya. Nah, kalau yang dari saya ini ada 2, kata hati dan dari hati. Nah, ini yang kata hati. Kata hati ini banyak sekali ya. Nah, di sini Bapak Ibu kan sering liburan tuh ya. Kalau liburan jangan lupa bikin konten dulu. Nah, kontennya seperti ini Bapak Ibu. Nah, perjalanan di atas motor, di atas mobil itu kita bikin konten 1 detik saja. Nah, seperti ini tinggal ditambahi musik sama teks. Nah, ini bisa di-download nanti ya. Cara downloadnya tinggal klik download di OneDrive ini ya. OneDrive, Google Drive. Dimarahin Pak Wahyu aku nanti. Ini untuk kata hati. Jadi kontennya cuman video-video alam, suasana alam kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu bisa cari di maswai.com ya. Maswai ini kita bebas mau mencari, tapi ada juga yang berbayar. Ya, di sini ada search ya di pojok kanan. Pojok kanan atas ada search. Terus di sini juga ada, tarik dulu. Nah, ya. Mau apa? Mau jenis video apa Bapak Ibu? Nah, ini ada drone, ada juga beach, pantai. Nah, seperti apa drone itu? Drone itu berarti videonya diambil dari atas ya. View-nya dari atas. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini. Nah, misalkan ini kita play dulu. Durasinya 2 menit 52 detik ya Bapak. Nanti ini bisa di-cut atau dipotong. Nah, seperti ini. Terus ada yang free, ada yang berbayar. Silahkan kita praktek yang download free ya Bapak Ibu. Ini tinggal di-download aja. Yang di kanan, sebelah kanan ini. Tinggal di-download aja. Oke, kita download. Nah, tinggal tunggu prosesnya. Nanti kan banyak di Maswai itu mau cari yang apa. Misalkan nggak sesuai keinginan, misalkan ya, kita cari lagi yang lain. Itu silahkan kalau ada pertanyaan mungkin dari saya ini saya cukupkan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Bu Erna. Oke, misal ya, yang sebelum peserta tanya, saya duluan yang tanya, boleh ya Bu Erna ya? Boleh Kakak. Ya, mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Yang pertama, karena Instagram ini kan sebenarnya juga bisa dibuka dalam laptop atau menggunakan browser gitu. Nah, apakah yang tadi, reel yang dibuat Bu Erna tadi, apakah juga bisa dibuat dari laptop menggunakan browser, jadi tidak dengan HP gitu. Misalnya ingin sekali kan, karena file-file kita biasanya lebih banyak di laptop untuk yang bagus-bagus gitu, karena kalau di HP tentu akan sangat terbatas. Yang kedua, apabila reelnya tadi diambil tautannya saja untuk dibagikan ke peserta melalui grup chat gitu ya, grup chat atau ya semacam Telegram atau WhatsApp dan sebagainya, itu bisa tidak Bu?
Bisa. Bisa dipraktekkan. Mm-mm. Yang terakhir saja khususnya. Saya tadi sudah share link yang tadi itu di mana ya, lupa saya. Di kolom chat nggak ada ya? Yang Oke, pertanyaan saya kedua. cek, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua ini kan gampang, saya jawab dulu. Iya. Oh iya. Share linknya ya, share linknya kan tadi itu saya udah share link loh Pak. Gimana ya? Belum ketemu ini. Coba nanti dikirim lagi ke chat ya Bu ya. Karena nanti saya pengennya peserta itu yang dikumpulkan cukup link realnya Saya saja. Jadi ingat lebih Pak ringan. Wahyu. Saya ingat Pak Wahyu. Saya tadi kan udah copy link tadi. Sudah copy link lah. Ternyata linknya saya pastekan untuk download pakai ini tadi loh, InstaSave downloader tadi. Ya. Nah, sekarang saya share di kolom chat ya. Oke. Kolom chat. Nah, gitu. Caranya tinggal copy link aja. Terus saya share pastekan di kolom chat. Ini pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Wahyu. Jadi untuk apa namanya Instagram itu, setahu saya dia untuk membuat kontennya tetap lewat HP, Pak. Tapi membukanya lewat laptop itu hanya membuka saja. Instagram web ya namanya. Coba kita web, Instagram web. Instagram web seperti WA web, seperti Telegram web, seperti itu. Jadi sama kita tetap bisa login ya, melihat postingan kita. Tapi untuk memposting, setahu saya harus lewat HP, Pak. Oke. Setahu saya. Tapi nanti barangkali ada yang lebih paham ya, karena saya juga masih belajar untuk Instagram ini. Saya hanya berbagi untuk yang posting reel melalui HP. Nah, untuk ngeditnya barangkali kesulitan ya Bapak Ibu. Kita kan yang penting udah punya kontennya ya. Nah, sesuai dengan kemampuan aja. Kalau misalnya Bapak Ibu udah punya Canva ya, oke saya praktekkan ngeditnya pakai Canva ya Pak misalnya. Yang paling gampang lah ya, nggak usah ini. Kesulitannya apa toh Pak? Misalnya membuat videonya kesulitannya atau postingnya. Ya mungkin karena asetnya sudah ada di laptop. Gitu ya. Ya, tidak perlu pindah ke HP itu maksudnya. Ya, membuatnya ya berarti ya Pak ya. Iya. Membuat ya. Iya. Ini apakah share screen saya Canva? Share screen saya apa? Belum ya? Instagram. Instagram. Ya. Tak ganti Canva ya. Nih, kita main Canva ya. Bisa Kak, Capcut juga bisa, tapi Capcut itu lebih asik kalau besok siang. Besok pagi ketika dari hati. Kalau kata hati ini pakainya media sosial di Canva. Jadi beranda Canva Bapak Ibu yang belum punya Canva, ayo segera bikin akun Canva. Ini pakai media sosial ya Bapak Ibu. Media sosial yang ini. Kita klik. Ya. Terus di sini ada konten Instagram. Jadi konten Instagram ini nanti 4 sisi sama. Seperti itu. Kalau kiriman Facebook itu nanti ukurannya ini 940 ya, panjang lebar seperti itu. Nah, kita pilihnya yang cerita Instagram atau reel. Ada di sini di Canva. Ini geser ya. Ada nggak reel? Ada TikTok. Nah, ini ya. Iya, betul. Video reel Instagram ada ya di sini Bapak Ibu. Nah, kita gunakan ini. Oke, kita ngeditnya pakai Canva, terus nanti download langsung video jadi kan. Musiknya ambil di musik Instagram, di reel Instagram. Kalau nggak Instagram boleh nggak? Kebijakan Pak Wahyu aja lah nanti. Nanti sebenarnya bisa ya selain Instagram, nanti tinggal ditambahin musik, terus nanti dipasang di status WA pun bisa. Sebenarnya Facebook juga bisa seperti itu. Kita kan intinya untuk ke siswa ya videonya itu 1 menit ke siswa. Nah, pada materi kita kali ini yang kita fokuskan adalah reel di Instagram. Sebenarnya tidak harus Instagram Pak Wahyu. Jadi
kita bikin video 1 menit, kita pakai editnya pakai Canva ya. Nah, ini unggahan ya. Kalau di sini sudah ada sih Pak Wahyu. Nah, misalkan ada video pendek di sini ya. Nah, ini justru malah berapa detik? 20 detik nih Pak Wahyu. Ini juga masuk reel karena ini memang template reel ya Bapak Ibu. Otomatis dia template-nya di Canva ini sudah tersedia di bawah 1 menit. Nah, ini tinggal kita tambahkan teks. Kita add teks. Oke, kita tambahkan teks. Nah, kita pakai template-nya bisa. Kok ini nabrak ya, tulisannya harus kontras. Ya, gelap di atas terang, terang di atas gelap. Kalau ini kurang gelap, Bapak Ibu, videonya mau kita gelapkan. Caranya seperti ini. Kita tambah elemen. Elemen berupa bentuk kotak ya. Ini bentuk kotak ya. Nah, ini kita tutupkan di atas video kita, di atas konten kita, tapi di bawah teks. Nah, kita tutupi video kita dengan elemen kotak. Nah, kita tutupkan seperti ini. Nggak kelihatan kan videonya? Terus langkah selanjutnya, transparansi. Kita klik transparansi di pojok kanan atas. Kita geser ke kiri. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kan pink ya Bapak Ibu. Mau kita ganti warna hitam, misalkan. Nah, jadinya kayak hitam putih gitu. Hijau juga bisa. Putih juga bisa. Pink, coklat. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita fokuskan pada teks supaya jelas dibaca. Kemudian videonya ini sebagai background. Tambahkan musik ya, audio. Nah, kalau misalkan ingin ngupload ya, kita tetap ke unggahan. Musiknya kita punya sendiri gitu loh. Nah, musiknya di Canva ini kan kita nggak suka misalkan. Kita upload aja, unggah media ini. Nah, nanti otomatis masuk ke audio. Upload atau unggahan kita di Canva itu ada gambar, video, dan audio ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita pilih, ini uploadan saya. Uploadan saya di Canva ini. Sudah ada beberapa musik ya yang saya upload di Canva. Oke, ini kita edit teksnya dulu. Manjada wajada. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kita kasih animasi ya teksnya ya. Kita klik teksnya, kemudian kita klik animasikan. Nah, kemudian kita pilih salah satu animasinya. Nah, seperti ini. Sudah cukup. Kemudian kita preview ya. Ini 20 detik. Ini masuk ke reel Instagram Bapak. Ini enggak ada suaranya, kalau saya suarakan nanti feedback. Nah, ini jadinya ya tampilannya. Nah, coba saya share linknya ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu persani. Mana kolom chat? Nah, sini ya. Ini contohnya. Oke, seperti ini. Tinggal kita download, kita pasang di status WA bisa, di Facebook bisa, di Instagram bisa. Kalau Instagram di story atau di reel ya Bapak Ibu, karena ini kan ukurannya seperti ini, potret, jangan di beranda. Kalau di beranda nanti kan khusus 4 sisi sama. Seperti Twibbon, itu masuknya ke beranda Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung diunduh, langsung dikirimkan ke Google Classroom atau Classroom, ruang kelas maya siswa kita Bapak Ibu. Atau grup WA juga bisa. Seperti itu Pak Wahyu. Cara lainnya untuk membuat video 1 minute poster. Oke, terima kasih Bu Erna, paparannya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Karena paparannya pelan-pelan dan langsung dengan praktek di berbagai media. Oke Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya boleh
raise hand ya. Nanti kita diskusi dengan Bu Erna. Kurang lebih nanti ada berapa pertanyaan, maksimal kita jam 3 selesai gitu ya Bu Erna ya. Ya, masih ada beberapa. Silakan. Oke. Silakan yang ingin bertanya boleh buka. Sorry, untuk raise hand dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang di YouTube bisa menulis di chat live, nanti saya akan bacakan. Nah, ini di Mas W. Kelihatan nggak share screen saya? Angin ribut, Pak. Kelihatan, Bu? Nah, ini di Mas W, Bapak Ibu. Bagus kan? Nah, ini kata kuncinya. Kita main kata kunci kalau mencari browsing itu kata kuncinya sky, misalkan. Itu nanti langit-langit gitu. Ini bisa kita download Bapak Ibu. Gratis. Boleh kalau mau langsung praktek ya Bapak Ibu. Di Mas W ini bagus-bagus. Saya senang ini. Tapi ini kontennya di Mas W itu Bapak Ibu, dia landscape. Jadi gimana caranya ya? Nanti kita memang diperbesar gitu. Masukkan ke Canva terus di zoom gitu. Coba ya praktek ya. Mana tadi yang sudah terdownload? Masuk ke Canva lagi yuk. Memang harus kecuali yang kelas ini bisa satset gitu bikin videonya. Menurut saya lebih bagus buat kontennya daripada saya, dan saya banyak belajar dari siswa-siswa saya. Media sosial, cerita Instagram juga bisa. Ini mudah kok ya Bapak Ibu, jadi mungkin tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu itu karena sudah jelas ya. Enak kan, sudah ada kontennya, sudah tersedia, tinggal kita edit. Kalau nggak punya aplikasi video editor, kita pakainya Canva, punyanya Canva ya pakai Canva, punyanya Capcut pakai Capcut, punyanya apa KineMaster pakai KineMaster. Bebas ya, terserah kita, merdeka belajar. Mau pakai apa saja, yang penting endingnya nanti adalah 1 minute poster. Nah, ini juga bagus ini. Sebenarnya bukan masalah bagus atau jelek ya Pak Wahyu, tapi namanya seni, ini termasuk seni ya. Seni itu ya semaunya yang membuat seperti itu, tergantung kreatornya. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, tapi itu semuanya selera ya, selera. Kalau saya misalnya seleranya yang alam gitu, langit gitu. Nanti Ibu Ari Yunaira sukanya yang di pantai atau sawah kayak gitu, backgroundnya, video backgroundnya. Nah ini kan bisa kita edit. Ini sudah ada template-nya ini. Nah, ini sudah ada template-nya, bisa diedit. Di kolom chat tidak ada pertanyaan Pak Wahyu? Ada Bu. Ini untuk menambahkan suara bagaimana Bu? Suara kita maksudnya, suara asli kita. Oh, di Instagram tadi? Ya, di Instagram dulu Bu. Ya. Instagram ya. Di sini. Oke, saya stop share dulu. Kembali lagi ke HP ya. Saya share screen yang HP ya. Screen masuk ke Instagram ya.
di sini ya, kita kembali lagi ke ya. Saya matikan dulu musiknya. Ke tanda plus di atas ya, Bapak Ibu. Ada tanda plus ya di sana. Ada tanda plus. Nih. Ini ya, tanda plus di atas. Itu kita mulai untuk upload. Kemudian kita pilihnya yang real. Oke. Kita real. Nah, di sini Bapak Ibu, di samping kiri ya, itu ada audio. Ada tanda musik, kemudian ada angka 15 ya. Ini kalau kita ketuk Bapak Ibu, akan berubah menjadi 30 detik. Artinya konten kita nanti 30 detik. Kalau kita ketuk sekali lagi menjadi 60 detik. Nah, tergantung durasinya yang kita inginkan, mau membuat konten berapa detik, 60 detik, 30 detik, atau 15 detik. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Untuk masukkan konten, kita klik ini ya, yang di bawah pojok kiri bawah ya. Kita masukkan, nah, kita ganti ya, ganti, nih, kita potong aja. Nah, meskipun tadi 60 detik, saya potong, biar cepat nguploadnya ya. Terus klik tambah di pojok kanan atas. Tambah di pojok kanan atas. Oke. Kita tunggu upload dulu. Kita tunggu dulu. Oke, terus cuplikan. Cuplikan. Nah, di atas, di sini, perhatikan, ada musik, gambar musik ya. Nah, ini suaranya kan belum diatur. Nah, kita atur dulu musiknya. Kita klik. Nah, ini suara aslinya kita nolkan, Bapak Ibu. Terus musiknya ini kita tambah. Kasih background musik, bisa ya. Kita centang. Oke. Ini di apa? Diturunkan. Nah, 30 saja volumenya ya maksimal. Nah, supaya tidak tabrakan dengan suara voice kita. Kan kita mau ngomong nih ya, nanti direkam gitu kan. Terus ada musik background-nya. Musik aslinya ini dienolkan ya. Ini ya, yang pertama volume asli videonya itu kita nolkan. Yang kedua, musik background kita maksimal 30 ya. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, kita pilih ini mikrofon ya. Mikrofon di samping kanannya tanda musik itu, logo musik ya. Nah, untuk menambahkan suara. Kita praktekkan ya. Nah, kita klik gambar mic-nya tadi. Nah, ini tinggal tahan saja untuk merekam audio ya. Kita tekan ya, kita praktekkan untuk merekam suaranya. Semoga lelahmu menjadi lilah. Nah, kalau sudah selesai tinggal dilepaskan ya. Nah, ini mau di klik ya, ini bisa digeser nggak sih? Jadi ini suara rekaman kita ada di depan sini ya, Bapak Ibu. Kemudian kita klik selesai.
Kita turunkan lagi, takutnya enggak kedengeran. 11 ya. Nah, kita dengarkan dulu. Karena ini enggak ada suaranya ya di Zoom-nya. Nah, itu intinya tanda mikrofon itu untuk menambahkan voice over ya. Masih muser-muser. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, cara menambahkan voice over. Tuh. Nanti bisa dipraktekkan ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Mas, mungkin kalau pertanyaan mungkin masih banyak ya, Bu, sama di YouTube dan sebagainya, tapi mengingat waktu karena kita jangan sampai nanti lewat asar ya, Bu. Mungkin kita akhiri dulu, kemudian nanti jika ada pertanyaan saya bantu jawab di grup saja. Yang pasti nanti untuk kegiatan ini daftar hadir dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu apabila dibutuhkan pengunduhan atau mendownload, nanti bisa kami sampaikan di grup gitu Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Erna bisa memberikan closing statement-nya. Iya, saya stop share dulu ya. Ya. Ya, untuk 1 minute poster ini ya, kita khususkan ya untuk mengingatkan diri sendiri dulu terlebih dahulu ya, daripada followers kita atau murid-murid kita. Jadi senantiasa kita selalu rendah hati ya Bapak Ibu, karena kita sendiri juga kadang down ya, karena hati itu kan bisa bolak-balik ya. Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Kadang kita senang, kadang kita tidak senang, seperti itu. Kadang hari kita indah, kadang hari kita ada ujian, seperti itu. Nah, sama seperti halnya kita ya Bapak Ibu, suasana hati siswa kita itu harus kita perhatikan juga. Ya, saya juga masih belajar. Ini khususnya mengingatkan diri saya sendiri yang selama ini mungkin saya pernah tidak menghiraukan suasana hati mereka. Padahal itu sangat penting untuk memulai sebuah pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa diterima siswa dengan baik. Kita harus memberikan sebuah motivasi ya. Meskipun hanya video 1 detik saja, 1 menit ya, 1 detik, 1 menit atau 1 minute poster. Semoga apa yang sudah kita buat, kita semuanya menjadi konten kreator ya, konten kreator di bidang pendidikan ya, yang beragama Islam silahkan dimaksimalkan untuk dakwah sosmed ya. Dakwahnya sekarang sangat mudah dengan memanfaatkan sosial media yang Bapak Ibu miliki. Meskipun hanya dengan story WA juga itu akan sangat membuat hati tenang orang yang melihat atau viewers Bapak Ibu, seperti itu. Nah, silahkan untuk berkarya. Jangan menunggu sempurna untuk berkarya. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pemberat amal ibadah kita, amal soleh kita kelak di akhirat. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Pak Wahyu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Erna untuk paparan pada siang hari ini. Kita masih ada 1 pertemuan lagi untuk besok pagi jam 10, masih dibersamai oleh Bu Erna dengan tema yang sama tentu dengan konten yang berbeda. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam penyampaian kita pada siang hari ini banyak kekurangan, mungkin terutama dengan sinyal yang di YouTube juga sering terpotong-potong, mohon maaf. Nanti untuk rekaman dan daftar hadir akan kami bagikan ke dalam grup. Jika ada pertanyaan terkait dengan kegiatan ini bisa nanti dikomunikasikan lebih lanjut dalam grup ya. Mungkin untuk hari ini dan
besok sampai acara selesai mungkin belum kami buka dulu grupnya agar tidak tertindih informasi yang penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi nanti di hari ketiga atau besok siang ya, mulai besok siang grupnya akan kami buka untuk melanjutkan diskusi terkait dengan pembuatan mini poster ini. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri kegiatan sore hari ini. Semoga yang kita lakukan bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.